Who am I? Who I am? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber channel Cakep Balai Bangji, ketemu lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Balai Bangji. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng lagi ya. Ngobrol-ngobrol ala Betawi sambil kita ngimpleng sesuatu ya. Kita cari katanya, kita cari artinya, kita cari mananya, kita ambil hikmahnya, Bang Po. Di channel Cakep Balai Bangji nggak ada orang goblok, nggak ada orang bodoh, semuanya pinter, Bang Po. Mau bukti impleng terus kata pinter sampai dapet hikmahnya, Abang Po jangan kemana-mana, tonton sampai kelar sampai dapet hikmahnya. Yuk kita impleng kata pinter. Yuk same-same kita kenalin diri kita. Kita ini pinternya di mana, pandainya di mana. Dari situ kita bangun diri kita. Jangan kita membangun diri kita bingung kelebihan kita di mana. Itu kesalahan terbesarnya. Kita pintar main bola, tapi yang kita bangun nyanyi, nyanyi. Terus apa lagi? Nyenglain lah ya. Ayo, sampai-sampai kita kenalin diri kita kenalin anak-anak kita. Jangan sampai dia kehilangan namanya momentum, Bang Po. Ya, untuk memulai sukses itu nggak kudu muda. Yang tua pun banyak itu ya, orang-orang yang memulai di usia tua, tiba-tiba dia dapat di situ. Kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinter itu apa namanya? Pandai. Ya, pandai itu artinya apa itu? Cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Cerdas lah ya. Cerdas. Kita bisa ngomong pinter, bisa ngomong cerdas, bisa ngomong pandai. Ya. Di Balai Bangji aneh pakai kata pinter aja karena enak banget. Pinter banget. Oh, yang kita tahu orang pinter itu jago ngitung, kuliahnya di mana gitu, terus kerjanya di perusahaan yang wah, dia tergolong pinter, Bang Po. Rupanya bukan cuma itu aja patokannya, karena pinter itu ada 8 golongan, Abang Po. Ada 8 jenis, dan kita manusia kadang-kadang kita memiliki bisa 1, 2, 3. Yang pertama itu kita mulai aja ya nih, Abang Po ya, kecerdasan linguistik. Linguistik itu orang bisa menyusun kata secara efektif. Orang kayak gini biasanya bisa menjadi wartawan, penulis, apa namanya, orator. Guru juga boleh tuh, Bang Po. Sekarang juga konten kreator yang bisa nyusun kata secara efektif. Cakep banget tuh kontennya ya, Bang Po. Terus ada lagi yang matematik. Pinter matematik ini apa namanya, dia orangnya gampang banget kalau ngitung, logis orangnya. Dan orang kayak gini biasanya nggak suka menghayal, nggak usah mengira-ngira, tapi dia aktual. Terus ada lagi ya, Bang Po, yang ketiga visual. Jago visual. Dia ngelihat sesuatu dari segala sudut, habis itu dia bisa gambarin. Orang ini biasanya orang-orang yang kerja di desain grafis, terus apa namanya, buat insinyur sipil lah, bisa menggambar desain dengan segala sisinya. Ada lagi orang yang pinter musik, Abang Po, ini yang keempat pinter musik. Orang yang pinter musik tuh gampang banget, dia dengar satu lagu aja dia bisa mainin tuh, Bang Po. Megang mic, ketemu nada, langsung hafal, langsung bisa masuk di mana. Nah, orang-orang kayak gini biasanya ya pengarang lagu, penyanyi, pemusik, Bang Po. Ada keterampilan sendiri. Aneh, susah banget tuh kalau main musik. Taunya CDG aja, Bang Po. Mukul beduk lah. Paling cakep, paling keren udah itu. Ada yang yang kelima ini interpersonal, Bang Po. Kecakapan dalam interpersonal, dia bisa ngerti apa namanya lawan bicaranya, dia bisa mengerti maksudnya kemana, maunya apa, terus kondisi orang ini kayak gimana. Orang kayak gini biasanya kerja sebagai psikolog. Terus ada lagi, Abang Po, intrapersonal. Intrapersonal ini dia yang tahu diri dia, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dan dia bisa mengaplikasikan ilmunya ini buat orang lain. Biasanya orang-orang motivator nih, Abang Po. Ada lagi kepandaian namanya kinestetik. Orang ini pandai, cekatan, kuat, strong,
menggerakkan tubuh Abang Po. Orang-orang kayak gini emang ada kelebihan sendiri ya. Pasti ya. Begitu dia ketemu gerakan kayak gini, dia main kayak gini. Ini biasanya pesilat ya. Olahragawan bukan pesilat aja ya, olahragawan apa? Penari. Itu dia punya kecerdasan kinestetik. Aneh, kalau belajar nari lupa mulu. Tari apa itu? Ada lagi yang ke-8 ini Abang Po nih, kecerdasan naturalis ya. Memiliki kecerdasan mengenali semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, semua kita pasti memiliki kecerdasan naturalis ini Abang Po. Ya. Gimana Abang Po? Dari 8 kecerdasan ini kita di yang mana nih? Abang Po pasti ada, bisa juga 3, bisa juga 4 dari kecerdasan yang itu. Nah, dari situlah kita bisa mulai mengembangkan diri kita atau anak kita atau siapa ya yang kita bimbing, kita lihat ini dia punya kecerdasan kayak gini, diarahin. Nah, misalnya punya 5 mata pelajaran Abang Po, salah satunya ada yang rendah, bisa aja ini dilesin sebagai bahan tambahan dia tapi bukan fokusin. Nah, kalau kita mau fokusin itu buat pengembangan anak itu, di mana nih kelebihan dia, panggilin guru les, mantepin lagi, bisa jadi ketemu jalurnya Bang Po. Nah, sekarang kita nih pandangan umum tentang kesuksesan itu adalah orang kerja, kuliah, terus kerja di perusahaan besar, intinya adalah kerja dengan sukses di pekerjaan, di kehidupan. Ternyata kehidupan itu kesuksesan bukan di situ Abang Po. Banyaklah cita-cita lain yang menuju ke arah suksesannya. Anak kita mau jadi seorang penulis, anak kita menjadi seorang pemusik, anak kita menjadi seorang pelukis yang desain grafis. Itu bisa dia kerja juga, bisa dia mandiri seperti itu Abang Po. Jadi di Balai Bang Ji nggak ada orang yang nggak pinter, semua orang pinter Abang Po. Tinggal kita lihat diri kita nih, kita ini pinter di mana. Dari situ baru kita mulai mengembangkan diri kita ke depannya untuk yang lebih baik lagi. Balai Bang Ji dengan Bang Munir sampai di sini. Semoga kita bisa galih diri kita galih anak-anak kita kelebihannya di mana dari ke-8 itu tinggal diarahin aja Bang Po. Biar kagak keder dia pengennya ini, kita arahinnya kemana Undur diri. Sampai ketemu di KT selanjutnya di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, banyak orang susah banget bangkit susah banget sih speed up dirinya Padahal yakin dah kalau kita lahir ke dunia dilahirkan sebagai pemenang. Rupanya dia nggak kenal dirinya Bang Po. Nggak tahu di mana kelebihannya. Ada namanya satu kekuatan yang dia milikin. Karena kita percaya bahwa manusia itu diciptakan pasti punya kelebihan.